Allah berikan pelajaran besar untuk seluruh makhluk di muka bumi. Ini masih senang bikin patung, saya pilih seorang nabi. Nabinya bukan nabi biasa, bahkan nabi bisa bicara dengan hewan. Masya Allah, jangankan hewan yang paling besar seperti gajah, hewan paling kecil seperti semut bisa mendengar suaranya, bahkan bisa berdialog dengannya. Bisa bicara dengan burung, bisa menaklukkan awan. Jangan kira Sung Gokong datang belakangan, dia yang hebat menaklukkan awan. Ada awan kinton, awan macam-macam, tidak. Jauh sebelum itu ada sesuatu yang lebih hebat dibandingkan seluruhnya. Ya, awan kinton datang klik, ya, Kamehameha dan sebagainya itu. Siapa? Baik, maksudnya Piccolo dan seterusnya. Sudah selesai. Sudah lihat sini. Nah, dan diberikan pelajaran besar sampai jin ditaklukkan. Dan jin-jin itu diperintahkan oleh Sulaiman, ya alaihissalam namanya. Nabi Sulaiman memerintahkan semua kalangan-kalangan, baik jin macam-macam dan sebagainya, untuk berkutik, bertekuk lutut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diperintahkan diantaranya untuk membuat sebuah ornamen-ornamen di istananya, dan Nabi Sulaiman memberi pelajaran, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, rendahkan di hadapan beliau. Apa yang dimintakan untuk dibuat? Ya'maluna ma yasha' bin mahariba wa tamathila wa jifan. Quran surah 34 ayat 13. Di poinnya. Ya'maluna ma yasha'. Mereka diperintahkan para jin dan seterusnya untuk melakukan, membuat apa yang diinginkan. Semua yang dikehendaki oleh Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibuat oleh mereka. Apa diantaranya? Min mahariba, mihrab-mihrab. Masya Allah, ornamen-ornamen terindah dibuat dan seterusnya. Watamathila, dan patung-patung di zaman Nabi Sulaiman. Perhatikan turunan struktur dari pembahasannya. Patung-patung di zaman Nabi Sulaiman dibuat pada saat itu oleh para jin dan seterusnya, tapi diperkenankan oleh Allah itu jadi. Apa yang ingin ditunjukkan? Untuk direndahkan. Ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya jadikan ornamen yang diam, yang tidak ada nilainya sama sekali. Untuk memberikan pelajaran pada seluruh umat pada saat itu, tidak ada yang layak dipertuhankan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ada tafsir yang kedua dari sini, bahwa yang dibuat oleh Nabi Sulaiman diperintahkan bukan patung dalam bentuk orang-orang atau benda-benda yang memiliki roh di situ. Ada yang menyebutkan alam dan sebagainya. Tapi ini pun ada yang menguatkan pada pendapat yang pertama, bahwa ini patung-patung dalam jenis-jenis yang sudah dikenal, tapi direndahkan pada saat itu untuk merendahkan semua keyakinan yang ada bahwa cuma Allah yang harus diesakan. Nih, nggak bisa bicara nih. Nih, cuma diam aja nih. Lebih bahkan, maaf, lebih kurang daripada hewan. Hewan bisa bicara, saya ajak ngobrol, semut jawab. Saya ajak ngobrol singa, singa jawab. Oh, ini maknanya. Masya Allah. Nah, ada yang lewat burung bulbul bisa jawab, hud-hud bisa jawab. Ini patung nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain dipertuhankan? Diam, selesai. Jadi semua takluk, tunduk dan sebagainya. Jin diikat, terkengkang, nggak bisa memberikan hal yang macam-macam. Macam-macam. Sulaiman muncul dengan tongkatnya dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, pada masa ini kemudian aman suasana sampai singkatnya alaihissalam, Sulaiman alaihissalam kemudian dengan izin Allah wafat, karena beliau juga manusia. Dan wafatnya sangat menarik, dalam keadaan duduk. Kemudian seperti Anda ketahui, tongkatnya dimakan rayap sampai dengan kemudian terjatuh. Jin bahkan tidak ada yang tahu. Makanya disebutkan di Quran, jin itu tidak tahu yang gaib. Gak tahu yang gaib. Bahkan jin sendiri ngaku di situ, ngaku. Kalau kami tahu sudah lama meninggal, aduh dari dulu kami tinggalkan Sulaiman. Tapi kami nggak tahu yang gaib. Jin aja sudah ngaku, kami nggak tahu yang gaib. Anda malah nyari-nyari jin. Jin, tolong sampaikan berita. Wah. Jin aja ngaku, saya nggak tahu. Kenapa Anda mencari-cari jin? Maka muncul jin, muncul jun dan sebagainya gitu kan. Aneh-aneh Anda ini. Jadi jangan menukar sesuatu yang tidak jelas. Kalau ada orang mengaku salah, jangan dibela kesalahannya. Ini kadang-kadang sekarang terjadi sesuatu yang ironis. Orang sudah ngaku salah, kok saya minta maaf. Saya salah, ternyata adzan lebih merdu dari yang lainnya misal itu kan. Terus Anda bela lagi. Orang yang sudah ngaku salah, Anda bela-belain. Yang ada itu didoakan, dibimbing, diarahkan. Jadi ketika Anda membela seseorang sudah mengaku salah, masalahnya bukan pada orang itu, masalahnya pada Anda. Itu persoalannya. Yang benar diolok-olok, yang salah dibela-bela. Anda sebetulnya siapa? Anda lebih daripada jin. Nah itu. Baik, hilang kemudian persoalan yang tadi itu. Kemudian ketika Nabi Sulaiman meninggal, jin mulai bikin ulah lagi. Setan itu kan asalnya kemudian dari pasukan jin yang menyimpang, digoda-goda lagi. Singkatnya sampai ke masa Nabi Muhammad SAW.